Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Kita ini semua pelayan. Harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, menko. Ya, itu. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, memberitahu senang lihat orang susah gitu. Terus kita harus apresiasi pada Pak Jokowi, tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah, tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu, itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran itu tidak pernah. Oke. Jadi kalau orang bilang-bilang begitu, enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerombolan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Jadi ada sebuah video yang menarik ya. Ketika Pak Luhut berstatement bahwa kita sebagai menteri, sebagai pejabat negara harus seperti ini, harus seperti ini. Menjunjung tinggi pemimpinnya. Kita harus sadar diri bahwa kita itu siapa. Nah, mungkin dengan video Pak Luhut ini bisa membuat Marwarar Sirait itu sadar diri ya, bahwa posisinya sekarang ini gitu ya. Flashback ke belakang ketika Mas Gibran asal mula menjadi wapres Pak Prabowo itu ya atas kemauan Pak Prabowo, bukan atas kemauan Pak Jokowi. Ya jadi ya harus dihormati dan dihargai. Ketika saat ini gaduh sampai seperti ini, seakan-akan kan ini Pak Marwarar Sirait dibaca oleh khalayak ramai ini tidak menghormati Mas Gibran dan hanya menghormati Pak Prabowo. Jadi ketika nanti bikin statement atau bikin apa, ya harus berhati-hati sebagai pejabat negara gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya, kita lihat bersama-sama video berikut ini sampai habis. Saya pikir memang nggak harus menteri itu atau pejabat-pejabat itu harus mentalnya pelayan, melayani. Saya ini melayani masyarakat. Jadi jangan pejabat itu mentalnya jadi bos. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Justru pejabat itu harus mempermudah. Tadi saya pidato pelantikan eselon 2 di sini. Saya sampaikan nggak bisa. Kita ini semua pelayan. Harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, menko, ya itu. Ya, tapi kalau Edian tetap pelayan publik. Karena kita digaji oleh pajak dari rakyat. Itu harus, jangan lip service. You have to show this to the public dengan cara yang melayani. Saya di sini siapa aja yang datang saya layani, makanya sampai kayak pasar malam kantor saya. Ada yang bilang Bapak semua telepon. Nah, saya bilang dengan satu telepon saya bisa membantu dia, kenapa tidak? Kenapa tidak? Baik, Pak. Apakah itu mengurangi kewibawaan saya? Kan tidak. Jadi mental seperti harus buat, jangan mempersulit. Supaya kau dikasih duit, di servis dulu baru kau enggak. Jadi competitiveness dunia sekarang ini dalam keadaan seperti global begini, semua investor itu melihat bagaimana kita melayani mereka. Baik. Dan ini tanpa lari dari koridor-koridor aturan yang sudah kita buat. Yang tentu aturannya itu kita benchmark kepada negara-negara sekitar kita. Baik. Banyak yang bilang, Bapak pernah dengar nggak narasi seperti, wah Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Tapi mungkin begini Pak, pertanyaannya. So what's next Pak untuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan? Ya saya kan harus tahu diri, Safrina. Kita tuh kadang-kadang suka nggak tahu diri gitu loh. Ya saya ya sudah sampaikan pada Pak Prabowo. Ya istri saya juga memang maunya begini. Kalau untuk jadi menteri, saya pikir kasih yang lebih muda-muda aja lah. Ya saya kalau masih diminta, ya saya menjadi advice untuk ya
bidang-bidang yang saya pahamin. Dan saya kan punya teman banyak sekali. Ada di Abu Dhabi lah, ada di Amerika lah, ada di Cina lah, ada di mana lah. Nah itu saya kira kan bisa masih dikapitalisasi beberapa tahun ke depan ini. Dan ya saya pikir itu saya bisa masih kontribusi banyak kok buat saya. Ya, saya cukup sehat, saya sekarang treadmill tiap hari 45 menit tiap hari, saya masih stretching, masih beban, so I'm doing okay. Tapi saya harus tahu diri, ya itu pun oke, tapi kan harus saya juga batasin. Ya tidak bisa saya kerja seperti dulu. Ya, sekarang ya tamu saya juga mereka nih batasin, tapi ya masih efektif kok. Ya saya bicarakan dengan Pak Prabowo, kan kami hubungan ya sangat baik dari zaman dulu ya, lebih 40 tahun. Saya kira beliau akan jadi presiden yang baik, karena beliau juga dengan Pak Jokowi hubungannya sangat bagus. Ya Pak Prabowo itu mau dengar, menurut saya itu satu hal modal utama itu. Karena kita kan sebagai pemimpin itu kadang-kadang suka lupa bahwa kita juga punya keterbatasan. Tapi Pak Prabowo saya lihat selama berapa bulan terakhir ini kami berkomunikasi, saya lihat beliau sangat paham dan pintar. Saya tahu kan waktu itu Pak Prabowo pintar, dan beliau kan pengen juga punya legacy. Ya nama besar ayahnya beliau Prof. Sumitro kan pengen juga. Dia mau, nggak akan mungkin dia mencederai itu. Jadi saya optimis pemerintahan yang akan datang akan bisa juga berkiprah seperti Pak Jokowi. Ya yang penting kompak semua, dan kemudian ikuti pendidikan yang bagus. Karena human capital itu is a very very important, dan kita teknologi itu ya, sekarang AI itu menjadi kunci semua kita. Jadi saya pikir kamu jurnalis, tapi saya pikir belajar aja AI. AI itu sky is limit. Jadi saya titip itu aja. Jadi kita harus bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang hebat-hebat untuk itu, tapi on top of that itu, yang penting hatinya harus baik. Jadi jangan ya berpikir terus kaya, mencederai perkawanan, hanya kaya berapa sih uang yang kamu butuh hidup? Jadi legacy itu bukan hanya kekayaan, bukan kekayaan. Legacy itu what you have done, what you have been contribute to this country, to your society, to your environment. Itu yang paling penting saya pikir. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, beritahu senang lihat orang susah gitu. Terus kita juga harus apresiasi pada Pak Jokowi. Tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran itu tidak pernah. Oke. Jadi kalau orang bilang begitu, enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi itu. Bahwa setelah beliau jadi wakilnya Pak Prabowo, siapa sih orang tua nggak pengen anaknya maju? Itu munafik aja kalau udah ngomong gitu. Tapi kalau dari awal didesain, saya ulangi ya, ini biar didengerin semua. Desain bahwa Pak Jokowi mendesain anak-anaknya untuk menjadi pejabat itu, saya cukup banyak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, dan saya cukup kenal beliau. Dia ada sama beliau itu. Bagaimana Anda melihat kapabilitas Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Sebagai wali kota kan dia lakukan tugasnya dengan baik, dan saya dengar Pak Prabowo juga happy aja dengan. Saya pikir Mas Gibran sebagai yang lebih muda, ya pastilah dia akan menghormati, menyesuaikan diri dengan Pak Prabowo.